sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala ba'du salafi yakunu fi akhiriz zaman qaumun yughlaqu alaihim babul amal wa yuftahu lahum babul jadal. Wa qala ba'du salafi, dan berkata sebagian salaf soleh, yakunu akan ada fi akhiriz zamani, di akhir zaman, qaumun, satu kaum, yughlaqu alaihim babul amal, yang ditutup atas mereka babul amali, pintu perbuatan, pintu amal, wa yuftahu lahum, dan dibuka lahum untuk mereka babul jadali, pintu perdebatan. Ya, masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, al-khilafiyat, termasuk yang dilarang, yang tidak boleh ditekuni oleh orang yang belajar. Ini kemarin ada ilmu sihir, kemudian juga memperdalam ilmu-ilmu yang memang tidak ada kaitannya dengan dia, memperdalam ilmu fikih tapi yang diambil adalah khilafiyahnya, tidak boleh memperdalam ilmu tauhid atau akidah cuma yang tidak praktis atau yang sebenarnya bukan untuk kemanfaatan kita. Nah, ini tidak boleh. Jadi ada porsinya. Kalau kelebihan overdosis. Nah, begitu juga khilafiyat ini, pembahasan tentang perbedaan-perbedaan dalam fikih, ini juga dilarang oleh Imam Ghazali. Jangan memperdalam ini, jangan menekuni ini, jangan. Imam Ghazali kemarin di kesempatan yang sebelumnya ini menyebutkan, percayalah sama saya, percayalah pada orang yang sejak dulu sudah menekuni ilmu-ilmu. Imam Ghazali sudah ilmu mantik, filsafat, semuanya. Bahkan Imam Ghazali juga sempat belajar ilmu sihir. Semuanya itu udah ditekuni dan semuanya nggak ada gunanya. Yang paling berguna itu hanya ilmu fikih yang memang praktis untuk ibadah kita aja, dan juga yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni ilmu hati. Itu aja yang penting dalamin. Nggak usah menghabiskan umur pada ilmu-ilmu yang tidak ada bukti atau tidak ada manfaat konkretnya, nggak ada manfaatnya secara real. Jangan diperdalam. Begitu juga jangan memperdalam, jangan menekuni ilmu khilafiyat, karena yang ada nanti hanya bantah-bantahan saja. Menurut mazhab gimana rukunnya nikah itu apa aja, nah dibantah sama dia, enggak, harusnya rukun nikah, terus berbantah-bantahan. Nah, ini harus dihindarkan. Melanjutkan pembahasan ini, kemudian beliau Imam Ghazali menyebutkan sebagian salaf soleh ini mengatakan, nanti di akhir zaman itu ada sekelompok orang, ada satu kaum yang kerjaannya ngomong aja tapi nggak pernah berbuat. Yuftahulahum babul jadal, jadi kerjanya debat aja, tapi yughlaqul alaihim babul amal, ditutup pintu amal untuk mereka dan dibuka pintu perdebatan untuk mereka. Nggak ada kerjanya buat masyarakat, nggak ada kerjanya buat ilmu, tapi yang ditekuni atau yang dikerjakan ini hanya perdebatan-perdebatan aja. Sebagian salaf soleh mengatakan bahwa nanti akan datang satu zaman di mana ada satu kaum, mereka telah ditutup atas mereka pintu perbuatan. Jadi nggak mau berbuat apa-apa, tapi dibuka bagi mereka pintu perdebatan. Debat aja, senangannya debat untuk ngalahin orang, jatuhin orang. Tapi kalau untuk berbuat nggak ada perbuatan konkretnya.
Ini salaf soleh mengatakan seperti ini. Kalau disebut salaf, kalau secara kronologis atau secara urutan generasi, salaf itu adalah atba'ut tabi'in, itu salaf. Sahabat, kemudian masa sahabat ada tabi'in, murid-muridnya sahabat. Nah, kemudian ada muridnya tabi'in, atba'ut tabi'in, inilah salaf. Atba'ut tabi'in. Imam Malik, Imam Abu Hanifah ini termasuk salaf, atba'ut tabi'in. Karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik dan juga murid dari muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i ini nggak sempat ketemu Abu Hanifah, ketemu dengan Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang jadi muridnya Abu Hanifah yang paling cerdas waktu itu. Jadi sampai ke Kufah waktu itu udah meninggal Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak ketemu Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i ini termasuknya bukan salaf. Imam Syafi'i termasuknya yang setelah salaf. Jadi yang dimaksud salaf di sini adalah atba'ut tabi'in. Nah, kata atba'ut tabi'in ya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan guru-gurunya. Ya, apalagi yang sebelumnya yaitu para tabi'in dan para sahabat ini meramalkan bahwa nanti akan datang satu zaman di situ terdapat kaum yang mereka nggak pernah berbuat tapi lebih sering berdebat. Tidak pernah berbuat tapi rajin banget berdebat. Nah, nggak ada manfaatnya. Nih, karenanya ada satu pendapat itu, ada dari Ma'ruf al-Qarhi. Ma'ruf al-Qarhi itu, idza aradallahu bi 'abdin khairan fatahallahu lahu babal amal wa aglaqa alaihim babal jadal. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, pasti akan Allah bukakan pintu amal. Ya, dia sholat, dia bikin khataman Al-Quran, dia bikin kegiatan kampung. Itu kalau Allah ingin menghendaki kebaikan untuk seseorang, pasti dia dibukakan oleh Allah pintu-pintu perbuatan amal yang nyata, konkret. Ya, bikin santunan, walaupun santunan janda, bikin perbaikan-perbaikan buat pesantren-pesantren nyata. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, pasti akan Allah buka untuk orang tersebut pintu-pintu supaya dia bisa berbuat yang baik untuk masyarakat. Wa idza aradallahu syarran bi 'abdin aglaqa lahum babal amal wa fatahahum babal jadal. Sebaliknya, kalau Allah ingin menghendaki seseorang, menghendaki orang itu berburuk, maka akan Allah tutup pintu amal untuk dia dan Allah buka pintu perdebatan untuk dia. Jadi senangnya debat aja, nggak pernah berbuat. Ini keburukan yang Allah hendaki, naudzubillah. Jadi yang penting itu adalah action, ya. Jangan NATO, no action, talk only. Nggak ada aksinya, ngomong doang. Jangan debat aja tapi nggak ada aksinya. Harus dengan aksi nyata, harus dengan kerja yang konkret yang bisa manfaat untuk manusia. Wa fi ba'dil akhbar, dan dalam sebagian hadis disebutkan, innakum fi zamanin ulhimtum fihil amala wa sayati qaumun yulhimunal jadala. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, innakum, sungguhnya kalian, fi zamanin ulhimtum fihil amala, sungguhnya kalian berada di satu zaman di mana kalian diberikan inspirasi, diberikan ilham di dalam zaman itu untuk berbuat. Al-amala akan perbuatan. Wa sayati qaumun, dan akan datang satu kaum yulhimunal jadal, yang akan menginspirasi perdebatan. Ini masa sahabat, masa Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sudah menyebutkan, wahai para sahabat, kalian berada di satu zaman yang menginspirasi untuk berbuat, dan nanti akan datang satu kaum yang justru menginspirasi untuk berdebat. Masa para sahabat, kalian adalah masa di mana masa ini menginspirasi untuk berbuat, dan ingat nanti akan ada satu kaum yang justru tidak menginspirasi berbuat tapi menginspirasi berdebat. Pengennya berantem aja, bukan berantem fisik tapi berantem mulut supaya kelihatan pinter.
debat aja supaya kelihatan, wah ini orang belajar mantik, ini orang belajar logika, menjatuhkan lawan, mematahkan lawannya. Lawannya jadi malu, dipermalukan di depan umum. Pengennya begitu aja, perbuatannya enggak. Ya sholat nggak pernah, nyumbang masjid apalagi nggak pernah juga, tapi apa, debat aja, senangan debat. Nah itu udah diramalkan oleh Rasulullah bahwa akan ada satu zaman yang menginspirasi debat tapi tidak menginspirasi berbuat. Wa fil khabaril masyhur, dan dalam satu hadis yang terkenal, hadis masyhur, abghadul khalqi ilallahi ta'ala al-aladul khasmi, al-aladul khasmu. Abghadul khalqi, makhluk yang paling dibenci ilallahi oleh Allah Ta'ala, al-aladul khasmu adalah, boleh juga al-aladul khasimu. Al-aladul khasimu adalah orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang suka bermusuhan, debat dan bermusuhan. Aladul khasimu itu artinya debat musuhan, berdebat musuhan. Bedanya dengan mudzakarah, kalau jadal, perdebatan, tujuannya adalah ta'annud. Ta'annud itu menjatuhkan lawan. Debat itu tujuannya ta'annud, menjatuhkan lawan dan mengangkat namanya sendiri, mengangkat nama orang. Tujuan awalnya udah itu. Tuh jadal. Tapi kalau mudzakarah, yang kadang-kadang disebut juga dengan musyawarah, kadang disebut dengan munadharah, kadang disebut dengan munaqasyah, kadang disebut tradisi khusus yang ada di NU disebut bahtul masail, karena memang sudah ada masalah atau pertanyaan yang dirumuskan, ada perumus masalahnya, ada pentashih. Itu bedanya. Kalau dalam yang kedua, kelompok yang kedua, musyawarah dan lain sebagainya, ini tujuannya bukan menjatuhkan, bukan ta'annutan, bukan ingin menunjukkan dirinya pinter dan lawannya bodoh, kalah, bukan. Tapi tujuannya benar-benar untuk mencari kebenaran. Dan biasanya orang yang mudzakarah atau bahtul masail ini memang pengen mencari kasus hukum yang belum ada. Memang pengen benar-benar merumuskan hukum yang belum pernah ada pada masa sebelumnya. Apa hukumnya jual beli, masukin ke keranjang, check out namanya kalau di Shopee ya Ustaz. Apa hukumnya check out ketika khotib sedang check out ketika khotib sedang khutbah? Kan idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah wa darul bai, kan ya. Wa darul bai, tinggalkanlah perdagangan. Ini khotib sama check out. Walaupun yang dibeli kitab Ihya. Check out. Ya udah gitu check out, bayar. Bayarnya pakai ada M-banking atau pakai pay later, kan banyak tuh. Udah berhasil pembayaran Anda telah kami terima. Apa hukumnya? Padahal di situ wadarul bai. Kan itu belum pernah ada. Nah, ini benar-benar perdebatan yang ada dalam bahtul masail misalnya, itu bukan perdebatan buat menjatuhkan lawannya, bukan. Tapi perdebatan untuk mencari apa nih hukumnya. Nah, mulai dikaji di situ. Wadaru itu fiil amarnya di situ, amarnya untuk ijab, amarnya untuk wajib atau untuk yang selain wajib gitu. Sehingga menimbulkan konsekuensi haram kalau dilakukan. Nah, terus bagaimana efeknya jual belinya itu? Apa sah apa enggak? Ya, kalau platformnya Tokopedia atau Shopee mah ya aja, boleh-boleh aja deh, namanya dia untung dan pedagangnya juga untung. Nah, tapi orang yang beli ini akan muncul konsekuensi ini sah atau tidak jual belinya. Kalau jual belinya nggak sah, kan berarti barangnya juga barang yang tidak sah atau barang yang haram, nggak boleh dipakai. Nah, itu sampai demikian memang untuk mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan lawan dan meninggikan namanya supaya dibilang pinter, bukan. Ini mudzakarah, musyawarah seperti ini. Kalau jadal enggak, jadal memang buat menjatuhkan lawan aja dan meninggikan namanya. Terus rumusan masalahnya atau solusi kesimpulannya kadang-kadang nggak ada. Kalaupun ada, ya itu cuma ini aja, ada pemanis doang. Kita rumuskan ya, ada satu rumusan atau kesimpulan dari ini perdebatan ini, ya begitu aja. Padahal enggak, ya namanya dijatuhin depan umum, orang siapa yang nggak kesel, tetap aja kesel-kesel juga. Walaupun di akhir pada pelukan, tapi gondok juga. Karena tujuannya memang menjatuhkan, tujuannya bukan mencari kebenaran, mencari hukum yang memang harus diketahui, bukan.
Wa fil khabari ma utiya qaumun al mantiqa illa muni'ul amala. Ma utiya qaumun, tidaklah diberikan qaumun, siapa satu kaum, al mantiqa akan ilmu mantik, illa muni'u, kecuali kaum itu dicegah al amala untuk berbuat. Tidaklah satu kaum itu diberikan pengetahuan logika atau pengetahuan mantik kecuali kaum itu akan tercegah dari perbuatan. Jadi dia yang dimaksud di sini adalah kaum yang memang orang-orang yang memang hanya menggunakan mantik saja untuk berdebat, tidak menggunakan akhlak, boro-boro akhlak, ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih aja nggak dipakai. Karena fikih itu kan aslinya dzauq atau cita rasa fikih itu sebenarnya adalah ibadah, ubudiyah. Nah itu kalau ahli fikih beneran itu pasti akan kehilangan rasa fikihnya kalau udah menjatuhkan lawan. Oh ini udah bukan ilmu nih, udah bukan fikih, lebih baik ditinggalkan. Nah tapi kalau orang yang hanya mantik aja, dia nggak belajar ilmu fikih, nggak belajar ilmu akhlak, ilmu akhlaknya nggak dipelajari, maka hanya dikasih mantik aja, itu pasti nggak akan berbuat apa-apa atau lebih banyak berdebat dibanding berbuat. Ini sabda Rasulullah nih, ma utiya qaumun al mantiqa illa muni'ul amal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.